Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Selamat kita beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar pada pagi hari ini kita mau datang ke dalam rumah Tuhan, ke dalam hadirat Tuhan dengan penuh kerinduan. Biar jiwa kita boleh diberkati, boleh dipuaskan di dalam rumah Tuhan. Biar Tuhan boleh menjamah setiap hati kita, menguatkan dan menghiburkan kita. Mari kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita mau masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang di surga, syukur terima kasih ya Tuhan, buat kebaikan-Mu, buat penyertaan dan pemeliharaan-Mu ya Tuhan atas hidup kami sepanjang minggu ini. Kalau pada pagi hari ini kembali kami boleh datang di dalam bait-Mu yang kudus, ini semua karena kemurahan dan anugerah-Mu. Layakkan kami Tuhan, umat-Mu yang datang pada pagi hari ini, biar kami dengan penuh kerinduan Tuhan. Kami datang karena jiwa kami haus akan Engkau Tuhan. Segarkanlah jiwa roh kami Tuhan, melalui pujian penyembahan kami, melalui berkat firman-Mu. Biar melalui ibadah pada pagi hari ini Tuhan, iman roh kami boleh dikuatkan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan, aku rindu
ini Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh saat ini. Nyatakan dengan segenap hatimu, kami rindu Engkau Tuhan. Haleluya, syukur. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Tuhan. Ku rindukan Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Sekali lagi ku rindukan Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Saat ini, Tuhan. Saat ini, Tuhan. Haleluya. Glory, syukur. Kami rindu Engkau Tuhan. Kami haus akan Engkau Tuhan. Glory, syukur. Haleluya. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu. Kau sungguh baik Tuhan. Kau teramat baik. Terima kasih Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Glory, syukur. Haleluya. Haleluya, syukur. Haleluya, Yesus. Jamah kami Tuhan. Lawat kami umat-Mu. Berkati kami ya Tuhan. Glory, syukur. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Engkau sungguh teramat baik di dalam hidup kami Tuhan. Dengan apa kami akan membalas kasih-Mu Tuhan, selain kami menyembah-Mu, selain kami menyembah-Mu di dalam hadirat-Mu yang kudus. Layakkan kami umat-Mu Tuhan. Haleluya, Yesus. Dengan apa akan ku balas sebab menyembah-Mu Yesus. Ku
mau yang bangkit berdiri. Kita yang telah merasakan hadirat Tuhan, kita yang telah merasakan segala kebaikan Tuhan, mari kita mau angkat hati kita mau angkat tangan kita, naikkan pujian penyembahan-Mu yang terbaik buat Tuhan. Dengan apa akan ku balas Tuhan? Ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku yang kami di hadapan-Mu Tuhan. Dengan apa kami membalas kebaikan-Mu Tuhan? Pada saat pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu, kami ingin memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa roh kami. Kami mau berfokus untuk ya Tuhan beribadah kepada-Mu. Layakkan Tuhan, kuduskan kami Tuhan, berkati kami umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini, biar kami mau bersuka cita di dalam hadirat-Mu, menikmati segala kasih karunia dan berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mulai pada kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Saudara siap diberkati Tuhan? Amin. Kita siap memuji-muji nama Tuhan. Haleluya. Berjalan bersama-Mu Tuhan. Kita akan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Amin. Ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku Tuhan. Sepenuh jiwaku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku, Yesus Kaulah Raja. Dalam hidupku berkuasa percaya untuk selamanya. Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku Tuhan. Ku yakin dan percaya,
Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya, haleluya. Silakan duduk saudaraku. Kita mau persiapkan untuk persembahan Tuhan yang pertama. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Bapa, Kau mendengar seruan
untuk kami dan jemaat kita mau bangkit berdiri. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalirlah Tuhan dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Sekali lagi mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kita beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Ya Tuhan, Tuhan, oleh karena kemurahan dan anugerah-Mu, kami boleh memuji, menyembah di dalam hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, biar jiwa roh kami disegarkan, dikuatkan, dipuaskan melalui pujian penyembahan kami. Sebentar kami akan diberkati firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan, kiranya Kau menjamah setiap hati kami, Kau mencelikkan mata roh kami, supaya firman ditaburkan hamba-Mu boleh menjadi berkat yang menguatkan iman kami. Kami mau buka hati kami Tuhan, Kami berikan tanah hati kami yang terbaik untuk ditaburi berkat firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, kami mau duduk diam untuk diberkati firman-Mu. Kau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan berkat firman-Mu. Biar firman disampaikan hamba-Mu boleh menjadi berkat kekuatan bagi kami. Kami mau sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Pagi ini kita belajar ya, satu tokoh lagi dalam Alkitab. Biasanya ini disampaikan waktu Paskah. Ya. Nah, saya tergerak sekalipun Paskah sudah lewat, ya, tapi kita tetap memperingati Paskah, memperingati pengorbanan Tuhan. Repot ya, buka ya, bingung aku sampean. Ya, kita tetap belajar dari firman Tuhan, walaupun beberapa waktu lalu saya pernah sampaikan firman ini tentang Simon Kirene, ya. Tapi kita terus belajar supaya kita ingat firman Tuhan. Amin. Ya, kita lihat di dalam Markus 15 ayat 20 sampai 22. Markus 15 ayat 20 sampai 22. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah ungu itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan.
Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Amin. Amin. Kita mau belajar satu tokoh ya, yaitu Simon Kirene. Simon itu berarti dia adalah orang Yahudi ya. Biasanya orang Yahudi itu namanya itu kebanyakan Simon ya, Simon Petrus, Simon penyihir itu ya. Nah, Simon itu artinya kekuatan Allah. Ini Simon dari Kirene ya. Jadi Kirene itu bukan apa ya, seperti nama itu Bapak Yudi Santoso lah, Bapak Yudi Siswanto. Oh, bapaknya itu Siswanto. Apa namanya kayak gitu tuh? Hah? Marga ya. Tapi bukan ini Kirene. Kirene itu kalau sekarang itu di Afrika Utara ya. Jadi Kirene itu kalau sekarang itu Libya gitu. Nah, dari orang Yahudi, mereka itu ada 4 yang mereka ingat terus. Pertama, Taurat, Yerusalem, Bait Allah dan Paskah. Ya, 4 hal ini mereka ingat. Lah ini dia itu orang Yahudi, mungkin waktu pembuangan ya, orang Yahudi dibuang ke pembuangan ke Babelonia ya, kerajaan Nebukadnezar, lalu mereka sebagian itu lari ya. Melarikan diri, lalu mereka pergi ke Kirene. Di situ mereka menetap, di situ mereka berhidup. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ini waktunya Paskah, jadi Simon Kirene ini dia rindu pergi ke Yerusalem. Biasanya orang Yahudi itu begitu, kalau sekarang di Indonesia musim haji gitu ya. Nah itu mereka pasti pergi ke Yerusalem untuk Paskah. Dari Kirene ke Yerusalem itu 1.500 kilometer. Ya, 1.500 kilometer. Kalau ditempuh dengan jalan kaki harus 3 minggu atau 5 minggu. Tetapi Simon ini dia nempuh dengan jalan kapal air. Karena kalau kapal kan malam pun jalan terus, jadi lebih cepat. Kalau jalan kaki kan berhenti, nanti capek berhenti lagi gitu ya. Nah dia pakai kapal sampai di Yope. Jemaat kenal Yope, kota Yope? Jemaat kenal kota Yope itu apa? Kota Yope itu adalah Yunus waktu disuruh Tuhan pergi ke Niniwe, dia lari ke Yope. Kalau Yunus tuh melarikan diri ke Yope, tapi kalau Simon dari Yope dia pergi ke Yerusalem. Dia mencari Tuhan, jadi berlawanan ya. Nah, ini Simon ini dia pergi ke Yope, dan kalau dari Yope ke Yerusalem itu 60 km. Kalau jalan menempuh kira-kira 6 hari sampai 9 hari. Saat Simon tuh sampai di Yerusalem, pas peristiwa eksekusi 3 orang kriminal dieksekusi pas. Lah pas Simon itu di depan, biasanya kan orang itu kalau apa ya, ada masalah apa ya? Oh, Yesus dari Nazaret disalib, kepingin lihat, lari ke depan. Begitu dia lari ke depan, pas Tuhan Yesus jatuh di depannya dia. Bluk, jatuh dia. Dia lihat, Tuhan noleh, dia lihat, saudara. Lah waktu dia telah lihat itu, sama dia berdiri, dia mau ngangkat, dia mau pergi, ditangkap tangannya sama prajurit Romawi. Kamu bantu angkat salib. Ya. Tidak berani. Ya dia angkat salib, bantu angkat salibnya Tuhan. Mungkin waktu Simon tuh lihat itu ya, dia lihat Tuhan Yesus. Dia tidak lihat itu jelas, karena dikatakan dalam kitab Yesaya,
bahwa rupanya itu sudah hancur rupa Tuhan. Darah di seluruh tubuhnya Tuhan. Dia tidak sampai hati, dia bantu Tuhan, saudaraku, angkat salib. Dia angkat salib, dia kaget salibnya begitu berat. Dan dia lihat Tuhan itu sekarat. Berat sekali. Dia angkat, dia bantu Tuhan. Saudara, kalau kalau Reinhard itu enak salib, kayak perak-perak tibung, duduk. Padahal itu salibnya dari kerdus. Ini salib sungguh-sungguh, saudara. Ya, nggak tahu panjangnya berapa. Reinhard itu loh, drama tentang penyaliban Tuhan. Padahal jalan-jalan gini, saudara tahu, saya dan Bapak Gembala ini, kami ini nggak janjian nggak apa. Saya nangis dong. Saya ingat tentang Tuhan, penyaliban Tuhan itu gimana rasanya. Lalu saya noleh lihat Bapak Gembala yang nangis. Moto itu sedih ini, saudara. Ngeri kalau kita lihat ada di situ. Kalau saat itu kita di situ, tentu sangat ngeri. Dan dia bantu Tuhan ngangkat salib itu. Tentunya Simon ini merasa gini, iki apa aku? Saya datang sini tuh mau ikutnya itu Paskah, ya. Tapi kok sekarang saya malah mikul salib berat. Dia jalan dengan Tuhan, saudaraku. Saudara, luar biasa. Kok aku nih, dia bisa batal loh, enggak bisa ikut Paskah. Karena enggak tahir, karena dia ikut salibnya Tuhan itu penuh dengan darahnya Tuhan, saudara. Darah Tuhan mulai dari wajah sampai ke seluruh tubuh, punggungnya, depannya dicambui sampai ledeh, sampai pecah, saudara. Dan waktu dia ngangkat salib itu ada darah Tuhan yang kena ke tubuhnya. Saudaraku, dia bisa batal, tidak bisa ikut Paskah. Mungkin Simon kata gini, kok aku sih yang disuruh bantu ngangkat salib, kenapa enggak yang lain-lainnya nih? Aku kan baru datang dari Yope, capek-capek disuruh ngangkat salib lagi, kenapa enggak yang lainnya? Dia mungkin bisa pikir seperti itu ya. Kok aku suruh ngangkat salib sampai jalani Via Dolorosa, ya, jalan penderitaan. Dilihat orang banyak, kok apanya ya? Kok enggak tahu ya? Kenapa darah ini? Pasti ini anunya sama-sama penjahatnya sama Yesus. Pasti ini apanya? Muridnya Yesus ini. Tapi waktu itu tidak ada satupun murid Tuhan yang nampak, yang membantu Tuhan. Hanya Simon dari Kirene ini. Dia yang bantu membawanya. Mungkin sebelumnya tuh Simon ini merasa nyesal aku. Kenapa aku mau maju ke depan lihat-lihat? Kalau aku langsung pergi ke bait Allah bukankah lebih baik? Ya. Tetapi setelah peristiwa ini Simon bisa ngucap syukur kalau dia itu yang dipakai oleh Tuhan. Haleluya. Amin, saudara. Dipakai oleh Tuhan. Saudaraku, banyak orang kalau gitu aku yang lebih enak jadi penonton. Banyak orang itu ikut Tuhan datang ke gereja cuma mau jadi penonton. Enak jadi penonton, duduk manis, gak usah apa-apa, gak usah repot-repot. Gerejanya kotor, gak kotor, bukan urusanku. Ya, Bapak Gembala sakit ya bukan urusanku. Saudaraku banyak, saudaraku jadi penonton, tidak mau terlibat di dalam pelayanan. Saudaraku, janganlah kita seperti itu. Amin. Ya, terlibat dalam pelayanan. Sekalipun pikul salib, aku sudah melayani. Saya kalau lihat ya, saya itu kadang-kadang itu merasa gak enak sama Tiong King. Segala-gala, King, tolong King, pergi ke Kojan ya. Lah saya lah wanita lo pergi ke Kojan itu kok rasanya kayak gimana ya. Jadi semua saya serahkan sama Tiong King. Ya. Tiong King jadi wakil gembala. Dia yang perhatikan jemaat di sini. Ya. Seluruh keluarganya terlibat dalam pelayanan. Amin. Ini saya judulnya adalah keluarga yang jadi berkat. Seluruh keluarga kita. Simon ini, gitu, dia tuh setelah bertemu dengan Tuhan,
Setelah dia jalan bersama Tuhan dengan memikul salib Tuhan, jemaat dikasihi Tuhan, haleluya, dia merasakan ada satu damai sejahtera, ada satu sukacita. Dia tidak lagi rasa gerundel, tapi dia merasakan sungguh orang ini orang baik. Kenapa? Sepanjang jalan wanita-wanita itu nangis, ya. Biasanya kalau penjahat itu diapain, saudara? Kalau kita lihat ada copet, ada begal itu dia makan ditawur, ikut dijek, ikut diapain, dikutuki, ya saudaraku ya. Saudaraku, lalu banyak. Simon adalah buah sulung dari Kirene. Ya, dia adalah buah sulung dari Kirene. Setelah itu di Kirene banyak murid-murid Tuhan. Saudaraku, lalu kita lihat di sini, saudaraku, banyak murid-murid. Simon itu kalau di Alkitab dituliskan, coba ya ditulis Kisah 13 ayat 1. Coba Kisah 13 ayat 1. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Saudara, dikatakan Simeon yang disebut juga Niger. Niger itu alirnya hitam. Simeon biasanya orang Yahudi itu dia hitam, tapi dia Yahudi yang hitam karena hidupnya di Afrika. Afrika itu tempat yang gersang, tempat yang mataharinya keras, ya. Jadi dijemur-jemur terus tambah hitam, saudara. Enggak masalah, tapi justru dia setelah peristiwa pemikulan salib itu, dia jadi berkat, dia jadi penginjil. Dia menginjili keluarganya, dia menginjili orang yang ada di Kirene, sehingga orang di Kirene banyak yang bertobat. Jemaat dikasih Tuhan, dia jadi berkat, saudaraku, luar biasa. Saudara, tidak ada yang ditugaskan untuk bantu pikul salibnya Tuhan, saudaraku, tetapi Simeon ini dia yang dapat bagian untuk bantu Tuhan pikul salib. Haleluya, saya sampai waktu saya renungkan firman Tuhan ini, saya gini, luar biasa ya, kalau orang itu dipilih oleh Tuhan. Saya nggak tahu saudara saat ini punya salib apa. Pasti masing-masing kita itu punya salibnya sendiri-sendiri. Saudaraku, mungkin merasa berat ya. Tuhan rasa nggak mampu aku salibku itu seperti ini. Saudaraku, belajar dari Simeon, dia mau pikul salib bersama dengan Tuhan, dia mau melayani Tuhan. Jemaat dikasih Tuhan, bisa pikul salib itu sesuatu yang luar biasa. Saya itu sering kalau pulang dari jalan pagi itu bicara omong-omong sama teman saya, dia Buddha ya, dia itu punya suaminya itu keras. Tapi sebetulnya suaminya itu bertanggung jawab, cuma keras. Kerasnya sampai dia tuh pernah ditempelin di depannya teman saya. Teman saya bilang gini, kamu itu kok tahan punya bojo kayak gitu. Bojomu keras ini kok tahan. Berapa tahun kamu nikah? 48 tahun. Saya bilang sama teman saya, Bu, saya tuh nikah sudah 50 tahun. Sudah tahan uji. Ya. Saya bilang, kamu kok mau punya bojo kayak gitu? Saya bilang jangan didengarkan. Kamu bisa 48 luar biasa. Ya. Lah ya Bel, memangnya suamiku keras, tapi kita itu sudah punya anak, sudah besar. Masakan kita mau cerai, ya? Jangan, saya bilang jangan, ya. Kamu tak bilangi kalau di Alkitab, kalau orang Kristen, suami itu adalah imam. Suami itu adalah kepala. Kita itu cuma tubuhnya. Suami itu kepala kita. Jadi tidak ada orang itu mukul suami, mukul kepalanya sendiri. Tidak ada. Tidak ada orang yang gini, goblok lu memang goblok gini. Ada enggak? Saudara, ada enggak? Enggak ada, itu Sevin bisa jawab ya. Godek-godek Sevin. Enggak
Nggak ada ya Vin ya, yang gitu ya. Masa goblok, gitu aja nggak bisa, goblok. Nggak ada saudara. Ya, semua pasti bilang apa? Pinter gitu ya. Nah, jemaat kasih Tuhan, saya bilang, kamu tuh, lalu teman saya yang di belakang bilang gini, iya orang Islam juga gitu, suami itu adalah imam, ya nggak boleh, suami itu harus dihargai, ya. Tapi suami juga harus bertanggung jawab terhadap keluarga, amin, ya jemaat. Sebab itu Simeon dia menjadi kepala keluarga, dia imam, dia bawa anaknya Alexander dan Rufus dan istrinya untuk percaya Tuhan. Dan Alexander dan Rufus dipakai oleh Paulus dan ditulis dalam Alkitab. Jadi kita baca Rum 16 ayat 13. Salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan, dan salam kepada ibunya yang bagiku adalah juga ibu. Katakan salam kepada Rufus dan kepada ibunya, bagiku juga adalah ibu. Dan satu anaknya Alexander itu ada di mana ya? Markus 15 ayat 21, tolong King, Markus 15 ayat 21. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Nah, dikatakan Simon ini juga bapaknya Alexander. Alexander juga dipakai oleh Tuhan, dipakai oleh Paulus, ya, dibimbing oleh Paulus, jemaat, dan ini satu keluarga. Dikatakan istrinya Simon itu dianggap oleh Paulus sebagai ibunya, ya. Jemaat dikasih Tuhan, seluruh keluarga di dalam pelayanan, seluruh keluarga ya melayani Tuhan, dipakai Tuhan, itu luar biasa. Saya kalau lihat anak-anak saya, cucu-cucu saya, mereka terlibat di dalam pelayanan. Hati saya senang gitu, senang. Ya, saya kalau lihat anaknya Tiongkeng yang kecil Reinhard, kok mau dia disuruh nampil? Ya biasa anak cilik, aku malu. Tapi enggak, dia main dengan bagus, ya. Main dengan bagus sampai bisa membuat saya keluar air mata. Ya, saya bilang, wah luar biasa, ya. Ini semua terlibat, anaknya Kinting terlibat dalam pelayanan, ya, luar biasa. Seluruh keluarga melayani Tuhan. Amin. Saya minta jemaat seluruh keluarga melayani Tuhan. Saya lihat Jesselyn, ya, jadi ketua persekutuan doa di kampusnya, ya. Saya melihat nih siapa? Caca Serafin, ya, Caca namanya Serafin ya. Sharon, ya Serafin bener memang ya. Mana Serafin? Sharon, dia juga pelayanan. Ini nanti pelayanan di satu gereja kecil. Gereja kecilnya itu tidak ada pemain musiknya. Nanti yang main musiknya bergiliran Jesselyn sama Sharon. Ya, tentu kalau di gereja kecil itu tidak ada PK-nya. Tapi kalau kalian melayani dengan tulus hati, ya ini Tuhan yang inginkan. Kamu tuh ingat Simon ini, ya, kamu seperti Simon ditarik untuk pikul salib melayani mbok-mbok, ya. Jadi mbok-mbok aja dijak gini-gini, ya. Ya, melayani jadi WL mbok-mbok jangan dijak joget-joget, ya, nyanyi. Jemaat dikasih Tuhan, melayani, ya. Itu satu kebanggaan, satu kebahagiaan, satu keluarga bisa melayani Tuhan. Amin. Pagi ini kita belajar satu tokoh Simon dari Kirene. Ya, ini seorang yang mau korbankan. Mungkin dia tidak bisa ikut Paskah, Pentakosta, tapi dia senang, dia puas, dia bisa bertemu anak domba Allah yang disembelih. Dia bertemu Yesus anak domba Allah yang siap disembelih. Dia ikut pikul salibnya. Amin. Jemaat dikasih Tuhan. Haleluya. Jemaat mau pikul salib?
Bu Gembala ya apa? Bencekno lho bojoku iki. Bencekno cerewet setengah mati ya. Rawon ndak mau, Bali nggak mau, ya ini ndak mau. Yang diminta yang aku nggak bisa masaknya, gitu ya. Saya ngucap syukur kalau suami saya Bapak Gembala itu orangnya jinjai kalau makan. Tapi ya itu, pernah satu kali saya masak jangan asem sama babi kecap, ya marah. Jangan asem dengan babi kecap, jangan asem tuh ya ikan asin ya. Ya memang saya yang salah, jangan asem kok sama babi kecap, bukan itunya. Apa jodohnya ya? Jangan asam babi kecap. Setelah sakit Bapak Gembala, rasanya kalau lihat babi kecap dia itu mual-mual gitu. Sudah aku jangan ditawar. Tiwase saya pergi pasar atom beli sioke, beli cingur, beli kopeng, habis 100.000. Bapak Gembala nggak mau. Nggak, aku nggak mau. Sudah babi-babi jangan ditawarkan. Lalu teman saya dia masak lodeh ya. Sama gimbal udang, wah Bapak Gembala suka sekali. Ya, saya tawarin lagi kemarin sama Ferry dibeliin, Papai dibeliin. Apa itu kemarin? Apa? Nasi ibu itu ya, cuma ayamnya itu cuma sayapnya saja, tapi sambelnya tuh enak. Ya, itu nasi ibu tuh favoritnya Bapak Gembala. Senang dia. Waduh, dipangan telap-telap sampai bersih. Saya senang kalau lihat Bapak Gembala itu makannya itu. Beberapa waktu lalu gak suka makan, ya, gak suka, cuma makan sedikit sudah gak mau, makan sedikit gak mau. Tapi kemarin makannya mulai banyak, ya, mulai banyak. Dibeliin sama Yudi apa, nasi apa Yud, makan juga banyak sekali, ya, dia suka sekali. Cuma dikasih Tuhan berarti nafsu makannya mulai timbul dan badannya pasti bisa sehat kembali, ya, dipulihkan kembali. Saya minta jemaat kita mau bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri. Yang nyanyikan melayani lebih sungguh. Sekali lagi, nanti saya minta Bapak Kinting berdoa untuk firman Tuhan. Melayani lebih sungguh, melayani ini lebih sungguh.
Terima kasih Tuhan, kalau kembali pada pagi hari ini kami boleh menikmati ibadah, memuji, memuliakan nama-Mu, terutama juga kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami Tuhan, untuk boleh melayani Engkau, seperti Simon dari Kirene ya Tuhan, yang begitu rela untuk pikul salib demi Engkau ya Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, biarlah setiap firman, setiap perkataan yang disampaikan oleh Ibu Gembala boleh menjadi berkat, menjadi rema bagi kami, pribadi lepas pribadi, dan memberikan kekuatan dalam setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Silakan duduk sedang jemaat. Kita akan memberikan persembahan yang kedua. Sebelumnya sedikit pengumuman gereja. Jadwal ibadah untuk minggu depan berjalan seperti biasa. Dan perlu saya ingatkan bahwa minggu depan tanggal 1 Mei kita tetap ada ibadah jam 7 pagi yang akan disertai dengan perjamuan suci. Saya harapkan kita semua sidang jemaat, kita bisa memperhatikan dan kita bisa hadir untuk sama-sama menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Saya rasa tidak ada pemain lain, kita angkat pujian, Ku mau selalu bersyukur sambil persembahan Tuhan dijalankan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Saya undang sidang jemaat, kita mau bangkit berdiri. Selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, dengan penuh rasa syukur dan terima kasih, Tuhan Yesus sudah berkati ibadah pagi hari ini. Melalui firman-Mu, iman roh kami kembali teguhkan. Memberkati leader singer, memberkati yang main musik, memberkati seluruh umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini dengan berkat-berkat yang terbaik. Berkati umat, berkati khususnya iman rohani mereka, supaya mereka hidup Tuhan, hidup melayani, hidup memuliakan, dan hidup memasyurkan nama Tuhan Yesus. Tuhan, kalau sebentar mereka juga akan pulang ke masing-masing. Kiranya berkat dan campur tangan Tuhan Yesus tetap menyertai mereka. Sekarang jemaat yang kasih dalam Yesus, pulanglah dengan berkat
dan damai sejahtera yang dianugerahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Amin. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Sekali lagi, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.